Nah, hari ini kita masuk ya dalam mata kuliah statistik penelitian ya. Jadi salah satu dari aplikasi yang kita gunakan ya dalam statistik penelitian yaitu structural equation modeling ya, SEM ya. Nah, dalam structural equation modeling ini nantinya ada tujuh topik yang kita bahas ya. Tujuh topik yang kita bahas yaitu pengantar ya structural equation modeling. Yang kedua, bagaimana kita memodelkan dengan PLS ya atau disebut dengan partial least square. Kemudian bagaimana dikatakan dengan pendekatan formatif ya versus pendekatan reflektif gitu ya. Kemudian juga kita melihat ya bagaimana mengukur ya bagaimana measurement mengukur dan juga menilai persamaan struktural ya. Kemudian juga kalau ada yang namanya variable mediating. Apa itu variable mediating? Ya, variable yang memperantarai gitu ya. Dan juga variable moderating. Variable itu variable yang apa? Variable yang memperkuat hubungan ya antara variable independen dengan variable dependent. Itulah yang namanya variable moderating. Kemudian juga multi group analysis ya, MGA. Ya, apabila kita dalam hal ini menggunakan banyak banyak label ya, maka nanti kita menggunakan yang namanya multi group. Dan juga di dalam Smart PLS pada saat ini yang versi 4 gitu ya, itu sudah bisa digunakan untuk menu analisa regresi gitu ya. Nah, analisa regresi dan prosesnya bisa dilakukan ya dilakukan dengan Smart PLS. Dan juga kabar baik ya, kalau Smart PLS sekarang ini kalau yang student version boleh kita gunakan. Nah, tetapi student version itu nantinya hanya menghasilkan outputnya JPG, gambar gitu ya. Artinya tidak bisa diedit ya, Excel-nya nggak bisa diedit. Nah, jadi nanti ada yang full version. Nah, sekarang ini udah murah ya. Ada Smart PLS itu yang masa berlakunya 1 bulan aja, yang harganya 700 ribuan. Nah, jadi nanti kalau mau nyusun skripsi bisa beli gitu ya 700 ribu udah full version digunakan. Ada yang versi setahun ya mungkin itu harganya 3 juta gitu kan. 3 juta atau 3,5 juta pasarannya gitu ya. Jadi nanti bisa masuk di menu PLS ya. Nah, jadi 7 topik inilah yang kita bahas di mana uh, apa ya histori dari analisa statistik dan SEM ini gitu ya itu tahun 1900 ya sampai dengan 1950 ya diperkenalkannya yang namanya analisa korelasi gitu ya dan juga analisa regresi. Nah, analisa korelasi dan juga analisa regresi ini ada juga kelemahannya ya kan. Bagaimana kalau misalnya variabelnya nggak satu? Artinya kalau kita lihat gambar itu ya bagaimana hubungan antara uh, ranting ya daun dengan batang ya atau batang dengan akar ya atau juga akar dengan subranting gitu ya. Nah, itu ada hubungannya. Maka dalam pemodelan analisa faktor itu kita akan melihat ya bagaimana yang namanya subranting itu ya membentuk ranting ya. Apa saja indikatornya, maka akan kita lihat gitu ya. Kemudian juga kalau dalam analisa regresi ya kita akan melihat ya variabel mana yang berpengaruh signifikan atau tidak berpengaruh signifikan ya. Nah, inilah dia. Dan persamaan struktural ya tahun 50 sampai tahun 70. Nah, itulah lahir persamaan struktural artinya menutupi kelemahan ya dari analisa korelasi dan analisa regresi ya. Dan analisa SEM ini gitu ya, historinya kita lihat ya ketergantungan terjadinya hubungan saling ketergantungan antara satu konstruk dengan konstruk yang lain. Nah, itu ya. Nah, itu kalau misalnya kita melihatnya hubungan ketergantungan, dependent relationship. Nah, bagaimana correlation relationship, hubungan korelasi atau disebut dengan hubungan antara satu konstruk dengan konstruk lain. Nah, jadi tanda panahnya itu saling ini ya, tanda panahnya ini saling dua dua mata ya, dua kepala dapat ya.
Dan ada yang dikatakan dengan endogen dengan eksogen. Di mata kuliah metodologi penelitian kita udah membahas ya yang namanya endogen dan eksogen. Apa itu endogen? Ya, endogen endogen dan juga eksogen ya. Yang namanya endogen itu artinya suatu dimensi atau juga suatu konstruk dipengaruhi gitu ya oleh indikator lain. Itu namanya endogen. Sedangkan eksogen adalah mempengaruhi. Jadi dipengaruhi dan mempengaruhi. Itu bedanya antara exogenous dengan endogenous ya. Nah, secara umum ya model dasar dari persamaan struktural ya. Nah, itu terlihat sebagai berikut. Jadi bagaimana hubungan antara X dengan Y? Nah, kalau dia itu X itu adalah variabel eksogen ya, sedangkan Y itu adalah variabel endogen. Nah, kenapa dia variabel endogen dengan eksogen? Ya karena X itu mempengaruhi Y. Nah, Y yang dipengaruhi oleh X itu adalah endogen ya, eksogennya X ya. Nah, setiap setiap dari dimensi ya, yang baik itu di endogen atau juga eksogen terdiri dari beberapa indikator-indikator gitu ya. Itu ada X1, X2, X3 gitu ya. Y1, Y2 juga Y3 gitu ya. Nah, inilah dia hubungan basic modelnya SEM ya. Kemudian di dalam pendekatan SEM di sini hal yang mendasarnya ya, itu ada mediator. Nah, jadi mediator di sini diketahui sebagai endogenous variable, gitu ya. Mediator ya. Mediator kenapa dikatakan sebagai endogenous variable ya? Karena memperantarai, gitu ya, memperantarai dia. Jadi yang namanya exogenous variable itu adalah nama lainnya adalah independent variable. Sedangkan endogen itu disebut dengan variable dependent variable. Nah, itu ya bedanya. Dan hal yang mendasar dari PLSM ini, nah di sini dikenal ada yang namanya latent variable, ada yang dikatakan dengan observed variable. Nah, yang namanya latent variable ini terdiri dari beberapa konstruk ya. Dan beberapa konstruk ini sifatnya abstrak ya, kompleks dan juga tidak dapat diukur secara langsung. Nah, itu ya. Misalnya apa? Misalnya latent variable dari cantik. Apa itu cantik? Ya, putih, tinggi, langsing gitu kan. Nah, itu adalah cantik misalnya. X1-nya putih, X2-nya tinggi, Kan X3-nya tinggi. langsing. Nah, itu adalah Langsung. Dem. yang namanya latent variable ya, yang membentuk konstruk ya. Dan observed variable itulah variable yang bisa item-item indikator yang digunakan untuk mengukur. Nah, itulah yang namanya observed variable. Nah, jadi latent variable dengan observed variable. Kemudian dalam pendekatan SEM, kita menggunakan yang namanya ukuran formatif. Nah, ukuran formatif itu tanda panahnya itu dari indikator ke X gitu ya. Dari indikator ke X, itulah namanya formatif. Kalau kita contohkan bagaimana ini yang namanya formatif? Ya, misalnya yang namanya formatif itu adalah apa gitu ya? X itu dibentuk dari X1, X2, X3. Nah, siapa bisa mencontohkan yang namanya formatif ini? Silakan. Mungkin ada yang bisa mengumumkan pendapatnya, silakan. Apa yang dikatakan formatif model? Silakan. Jadi pengukuran model ini kita bisa mengukurnya dengan formatif, dengan reflektif. Nah, kalau yang formatif gimana? Tanda panahnya mengarah ya berasal daripada indikator ya kepada konstruk. Itulah cirinya formatif. Contohnya apa? Ya, misalnya motivasi, ya kan X. Nah, motivasi itu dibentuk dari apa? Motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, kemudian gabungan dari motivasi intrinsik maupun juga motivasi ekstrinsik gitu ya. Nah, sehingga boleh dikatakan nah tanda panahnya inilah yang merupakan ukuran dari apa ya? Ukuran dari yang disebut dengan formatif. Nah, ini ya. Nah, ini yang saya lingkari. Nah, tanda panahnya ini. Kalau dia reflektif, kebalikannya ya tanda panahnya mata panahnya ke indikator. Nah, kalau dia formatif itu tanda panahnya eh, ke konstruk ya. Nah, itu bedanya.
Ada yang mau memberikan pertanyaan, silakan. Nah, jadi setiap dari hubungan antara indikator dengan konstruk yang dengan pendekatan ukurannya adalah formatif, itu diketahui sebagai weight, tertimbang gitu ya, tertimbang. Oke. Dan antara formatif dengan reflektif itu, nah inilah dia gambarannya. Jadi yang namanya reflektif itu ya dari yang namanya konstruk itu punya indikator. Ya, misalnya ini kepuasan. Ya kan kepuasan itu dimensinya apa? Pertama, kepuasan itu dimensinya adalah dia mengapresiasi atas layanan hotel. Satu. Yang kedua, dia tetap di hotel. Ya, akan mau datang lagi ke hotel di masa yang akan datang ya. I'm looking forward to staying in the hotel. Kemudian indikatornya apalagi satisfaction, dia akan rekomendasi ya kan hotel itu. Maka inilah yang disebut dengan reflektif. Jadi kepuasan itu direfleksikan dari tiga hal ini. Nah, itu ya. Jadi yang namanya I appreciate the hotel itu adalah observable. Nah, jadi bagaimana kita mengukur loading faktor ya dari dimensi kepuasan tadi? Nah, misalkan saya mengapresiasi hotel itu, gitu ya, maka 0,7 besarnya ya. Kemudian I'm looking forward to staying the hotel 0,8. I recommended hotel the others ya 0,7. Nah, itu tanda panahnya. Oke, kemudian kalau tanda panahnya ke konstruk, nah itulah disebut dengan pendekatan formatif. Nah, ya, beda antara formatif atau juga reflektif. Dari mana bisa kita tentukan formatif atau juga reflektif? Ya, tergantung pada ini ya, tergantung pada teori yang ada ya. Nah, teori yang ada itulah yang jadi landasan kita, pengukuran kita apakah pengukurannya reflektif maupun juga pengukurannya formatif ya. Jadi yang namanya reflektif di sini indikator direpresentasikan dari latent variable. Nah, jadi itu ya, dari latent variable satisfaction itu direfleksikan. Nah, ini. Sedangkan high correlated di sini indikator itu menunjukkan tingginya korelasi dan juga removal of any others meaning the latent variables gitu ya. Nah, sedangkan yang namanya formatif di sini gitu ya. Nah, di mana masing-masing dari indikator itulah terbentuknya satisfaction. Nah, jadi bedanya beda ya antara formatif dengan reflektif. Ada pertanyaan? Silakan. Amelia Putri, silakan. Fadia Az-Zahra, silakan. Brigita Milin, silakan. Christine Abigail, silakan. Cukup jelas ya? Baik. Dan antara formatif dengan reflektif di sini ukurannya ya itu ada nantinya wake-nya dan juga ada loading-nya ya. Nah, jadi itu X ke Y ya. Nah, X ke Y diukur dengan ukurannya reflektif. Kemudian kalau yang di belakang itu adalah formatif ya. Nah, itu dia. Nah, inilah bedanya antara formatif dengan reflektif. Oke, jelas ya? Ya, jelas Pak Dia ya. Baik. Dan persamaan struktural gitu, itu masing-masing memiliki yang namanya koefisien PET. Nah, jadi koefisien PET itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan ya bagaimana hubungan antara variabel laten itu diukur dengan secara kuantifikasi. Itulah yang namanya PET coefficient. Nah, jadi dalam hal ini akan ada pengujian. Ya. Hasil dari pengujian X dengan Y akan menghasilkan yang namanya PET coefficient. Nah, cukup jelas ya, yang namanya PET coefficient. Jadi, Pak, bagaimana Pak cara mengukur X1, X2, X3 ke Y? Maka jawabnya adalah lihat nilai PET coefficient-nya. Nah, itu ya, PET coefficient. Dan dalam analisanya, kalau kita mau menggunakan Smart PLS ini ya,
antara SPSS dengan PLSM itu masing-masing saling mendukung, gitu ya. Kalau di SPSS kita menginput data, ya kan, menabulasi data, men-screening data, SPSS pakai, ya, mendeteksi outlier, gunakanlah SPSS, menghitung statistik deskriptif, gunakan SPSS. Kalau di SEM kurang, ya, SEM dikurang, ya. Kemudian kalau menguji normalitas ya gunakan SPSS. Nah, kapan kita menggunakan PLS? Nah, kalau kita mau mengukur namanya keandalan model, ya, atau juga validitas model, ya, reliability and validity model, ya. Jadi dari hasil penilaian struktural tersebut itu dilihat, dicerminkan pada yang namanya PET coefficient. Jadi PET coefficient ini bisa berupa PET coefficient mediasi dan juga PET coefficient moderasi, gitu ya. Dan gambaran umum ya dalam menganalisa data ini, ya, kalau kita menggunakan Smart PLS, ya, di sekalian, kita menggunakan teknik sampling satu. Dari teknik sampling kita dapatlah sampel terpilih atau sampel size. Nah, dari sampel size maka kita pretest. Ya, ada namanya pretest, ada pilot test. Dari pretest dan juga pilot test maka akan ada selisih metode varian, ya. Dari metode dapat selisih tersebut maka kita lakukan item pengkodian yang berulang. Nah, dari item pengkodian yang berulang selanjutnya adalah melakukan penjajakan, ya, dengan analisa faktor dan analisa konfirmatori. Nah, dari analisa faktor dan analisa konfirmatori itulah dapat dapat nilai, ya, ya, nilai missing. Ya, kemudian kalau kita memilih sampel, itu dua pendekatannya, ya, mau pendekatan probability boleh, mau pendekatan non probability boleh. Nah, kalau pendekatan probability kita menggunakan simple random sampling, ya, systematic sampling, stratified sampling, cluster sampling. Non probability kita menggunakan convenience sampling, snowball sampling, quota sampling, stat selection, dan juga purposive. Nah, itu ya. Jadi kalau saya sarankan nanti untuk skripsi lah, ya, baiknya menggunakan probability aja, ya. Mau menggunakan simple random, ya, systematic, stratified, ya, boleh boleh dipilih, gitu ya. Jadi sekalian. Oke. Nah, berikutnya, nah, dalam pemilihan sampling di sini probabilitasnya kita tentukan. Jadi kalau dia dengan pendekatannya probability, maka kita bisa mengeneralisir, ya, kita bisa mengeneralisir dan secara mudah dapat memilih sampelnya dan juga menggunakan asumsi berdasarkan pada pendekatan-pendekatan statistik. Jadi sangat sangat sulit, ya, menentukan frame sampling. Nah, kalau dengan non probability kita di sini bisa melakukan generalisasi atas beberapa pertanyaan dan juga secara apa, ya, bisa memilih sampel-sampel yang sangat sulit, ya. Kalau dan probability itu unggulnya, ya, sampel yang sulit manapun bisa dapat, ya. Kalau kita menggunakan yang namanya snowball, ya, kuota, self selection, dan atau juga purposive, gitu, ya. Nah, dari sampel yang terpilih di sini, gitu, ya, maka nanti akan kita tentukan, ya, pendekatannya. Apakah mengukurnya dengan pendekatan kuantitatif, gitu ya, atau juga pendekatan kualitatif. Cukup nggak sampelnya? Nah, ketika itu terjawab, gitu ya, maka kita dapat tentukan teknik samplingnya, mau probability, mau non probability, ya. Menurut Krejci and Morgan, ya, probability sampling. Menurut G Power itu menggunakan kompleksitas, ya, berdasarkan kompleksitasnya dan aturan-aturan menggunakan SEM. Nah, itu, ya. Nah, kalau kita mau mengambil sampel, udah ada sekarang aplikasi sampel, ya, yang namanya Rasop, ya, kemudian Daniel Shopper. Nah, tinggal masukkan aja langsung dari aplikasi ini langsung muncul sampel terpilih sekian, ya. Yang penting kita tahu populasi, yang penting kita tahu level signifikansi, gitu ya, maka dapatlah ditentukan sampel size, ya. Nah, juga kalau kita yang namanya kuesioner, gitu ya, kita lakukan juga yang namanya pretest dan juga pilot test. Nah, jadi yang namanya pretest itu pretest ini mengandung beberapa unsur, ya, mulai dari layoutnya, formatnya, kemudian juga
tingkat perulangannya, kemudian juga kualitas pertanyaannya ya, yang dijawab responden, dan juga pretest itu mengandung beberapa bisa melakukan personal interview, bisa melalui telepon ya, bisa juga datang langsung, atau juga bisa melakukan apa ya dengan cut sorting teknik. Nah, kalau dia dengan pilot test, nah kita menggunakan sampel yang kecil ya sebagai studi pendahuluan ya, sebagai studi pendahuluan untuk mengevaluasi kelayakannya, visibility-nya, kemudian waktunya, biayanya, kemudian juga adverse event-nya, ya, kemudian juga apanya ya, ukuran dampaknya. Jadi dengan adanya pilot test kita akan mendapatkan manfaat. Ya, kita bisa mengkoreksi instruksi, kemudian informasi-informasi apa yang ada di survei, kemudian juga melakukan hemat keuangan ya, dan juga menentukan ukuran sampel ya sebagai pilot test ya. Dan ya yang namanya common method varian. Nah, common method varian itu adalah jumlah korelasi yang lancung ya, spurious ya, antara variabel yang dihasilkan dengan menggunakan ukuran metode dengan menggunakan masing-masing dari variabel. Di mana common method varian, nah di sini menyimpulkan ya terkait dengan hubungan antara variabel ya, dalam hari ini variabel yang mengalami inflating atau juga deflating. Oke, dan juga prosedurnya adalah prosedur mengkolek data dari berbagai sumber ya. Sumber yes, sumbernya kalau jika tidak kita dapat mengurangi ya dengan namanya common method varian. Jika yes, maka kita lanjut sebagai pre-survey atau juga post-survey ya. Nah, ini hubungannya. Ya, kemudian dalam kunci analisa data lainnya, nah ini kita adalah analisa faktor. Tadi kan ada pretest, kemudian ada namanya pra-survei gitu ya. Maka kita lakukanlah yang namanya analisa faktor. Nah, analisa faktor di sini tujuannya adalah melihat ya kira-kira faktor mana yang sebagai yang terbaik ya, best represent data ya, yang mewakili data. Jadi dengan menggunakan explanatory factor analysis kita akan dapat menentukan ya kira-kira indikator mana ya yang paling erat hubungannya. Itulah nantinya menjadi cikal bakal yang kita turunkan pada kuesioner. Ya. Jadi didasarkan pada software decision itu akan menghasilkan ya hubungan korelasi yang dalam hal ini tidak berdasarkan pada teori ya. Jadi bentuknya itu adalah bentuk yang diketahui dari suatu faktor dari struktur faktor ya. Nah, apa bedanya antara faktor analisis dengan confirmatory faktor analisis atau CFA kata orang ya. Ada faktor analisis, ada CFA. Nah, kalau dia CFA di sini kita menggunakan berdasarkan pada faktor-faktor yang sebelumnya. Ya, faktor-faktor yang sebelumnya di mana dengan CFA itu item-item dari model gitu ya. Yang masuk dalam CFA itu akan menghasilkan apa ya confirmatory factor analysis di mana confirmatory faktor analisis di sini itu tidak menggunakan suatu ukuran suatu kumpulan data tertentu gitu ya. Nah, ini menurut Klein and Green. Jadi CFA di sini kita mengembangkan ukuran teori dan kita konfirmasi indikator-indikator itu apakah dia memang mewakili ya dari ukuran konstruk yang ada. Nah, itulah bedanya antara confirmatory factor dengan CFA ya. Nah, kemudian juga ada missing value imputation. Nah, jadi missing value imputation di sini suatu tren ya. Ya, suatu tren di mana adalah tren tradisional ya. Tren tradisional yang menentukan nilai rata-rata dari responden dan juga nilai rata-rata dari respon ya. Nah, itulah ya terkait dengan pengantarnya dari apa ini? Dari SEM analisis ya. Kita masuk halaman 21 nanti minggu depan
Kita lanjut halaman 22 ya. Oke. Ada pertanyaan adik-adik sekalian? Baik, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya. Nanti minggu depan kita lanjutkan pada topiknya basic PLS modeling ya. Oke. Baik, saya kira kita sudahi saja ya. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.